Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ernita Vika Aulia, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya adalah salah satu dosen di program studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Surabaya. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Umum. Saya menggunakan metode pembelajaran Delivery, Interaction, dan Assessment, atau yang disingkat dengan DIA. Tahap pertama, Delivery, yaitu menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Tahap kedua, Interaction, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Tahap ketiga, Assessment, yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya memberikan kuis, membahas suatu artikel, dan menyelesaikan permasalahan guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke dalam metode pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Kimia Umum. Mata kuliah Kimia Umum merupakan mata kuliah teori wajib prodi dan dapat diprogram di semester gasal dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Kimia Umum mengkaji tentang penerapan berbagai sumber belajar, media pembelajaran, dan kegiatan laboratorium yang sesuai untuk mendukung penguasaan konsep, diantaranya yaitu metode ilmiah, sifat-sifat materi, stoikiometri, sistem periodik unsur, ikatan kimia, wujud zat, energetika, larutan, sistem koloid, dan kimia karbon. Pembelajaran disajikan dalam bentuk teori, praktikum, dan pemberian tugas. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Kimia Umum yaitu 1. Menunjukkan sikap ilmiah, kritis, dan inovatif dalam pembelajaran IPA terpadu, kegiatan laboratorium, dan tugas-tugas profesional lainnya. 2. Mengambil keputusan berdasarkan data atau informasi dalam rangka menyelesaikan tugas dan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. 3. Menunjukkan pengetahuan dasar tentang kimia. CPL ini kemudian menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CPMK. Seluruh capaian pembelajaran lulusan yang telah diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan program studi, di antaranya yaitu sebagai calon guru IPA. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Kimia Umum terdiri dari 3 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, dan pengetahuan. Aspek sikap yaitu mampu menunjukkan sikap ilmiah, kritis, dan inovatif dalam mempelajari konsep-konsep dasar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kimia. Aspek keterampilan umum yaitu mampu membuat keputusan tentang keterkaitan konsep dasar kimia dengan pengetahuan sesuai program studinya. Aspek pengetahuan yaitu mampu mendemonstrasikan sikap ilmiah dalam kegiatan laboratorium yang sesuai. Pada tahap delivery, saya menggunakan LMS yang dimiliki oleh Universitas Negeri Surabaya, yaitu LMS Sinau Digital Unesa atau disingkat SIDIA. SIDIA ini saya gunakan untuk membagikan materi perkuliahan sebelum kuliah tatap muka dimulai. Pada LMS SIDIA Kimia Umum, tampilannya mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, nama-nama dosen yang mengajar kimia umum,
kegiatan pra-perkuliahan seperti manfaat mempelajari mata kuliah kimia umum, buku-buku referensi yang digunakan, serta fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang relevan dengan mata kuliah kimia umum. Materi yang akan saya ajarkan yaitu tentang klasifikasi materi yang ada pada LMS pertemuan pertama. Pada LMS di pertemuan ini telah saya buat dengan lengkap, di mana bagian-bagiannya yaitu mencakup pengantar, rincian tentang kemampuan akhir yang akan dicapai, indikator, kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan, kemudian materi perkuliahan yang terdiri dari PowerPoint, video pembelajaran, interaktif video, tugas, serta pengambilan hikmah setelah pembelajaran selesai. Mahasiswa, saya wajibkan untuk membuka LMS ini sebelum perkuliahan dimulai, sehingga mahasiswa dapat mengetahui garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, serta dapat mengunduh file-file materi pada LMS ini. Setelah mahasiswa selesai mempelajari materi yang ada di LMS, selanjutnya dilakukan kuliah tatap muka yang masuk ke dalam tahap interaction, yaitu sebagai berikut. Pada tahap interaction, saya menggunakan pendekatan student-centered learning dengan metode pembelajaran case-based learning dan diskusi pada perkuliahan tatap muka. Case-based learning sendiri adalah pembelajaran berbasis kasus yang melibatkan siswa di dalam proses diskusi. Metode ini berpusat kepada siswa atau mahasiswa dan melibatkan secara intens interaksi antar mahasiswa. Pada tahap asesmen, saya menggunakan acuan berdasarkan panduan akademik Universitas Negeri Surabaya, di mana bobot penilaian meliputi 4 komponen, yaitu partisipasi sebesar 20%, tugas dan praktikum sebesar 30%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 30%, dengan total penilaian sebesar 100%. Selanjutnya, saya akan menyajikan salah satu kegiatan perkuliahan pada mata kuliah kimia umum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa yang luar biasa. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah kimia umum. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan topik materi dan klasifikasi materi. Sebelumnya, untuk materi sudah saya share dan saya cantumkan pada LMS yang dimiliki oleh UNESA, yaitu Sidia. Adik-adik bisa mendownload sehingga sebelum perkuliahan, adik-adik bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Baiklah, kita mulai untuk materi kita hari ini. Silakan dilihat pada bagan berikut. Materi sendiri itu dibagi menjadi 2, gitu ya. Jadi ada yang dinamakan sebagai zat tunggal atau kata lainnya adalah zat yang murni. Kemudian ada juga materi itu digolongkan sebagai campuran. Nah, kemudian untuk masing-masing klasifikasi ini akan menghasilkan kalau zatnya zat tunggal atau zat murni, dia dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya unsur dan ada juga yang namanya senyawa. Kemudian untuk yang campuran juga dibagi menjadi 2, yaitu ada campuran homogen atau yang kita kenal dengan istilah larutan, ada juga yang namanya campuran heterogen. Nah, adik-adik, adakah yang masih ingat apa sih yang disebut sebagai unsur itu? Ya, Ainus Salsabila, silakan. Iya, saya ingin menjawab Bu. Jadi unsur itu senyawa
senyawa tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi, zat yang lebih sederhana lagi. Oke, bagus ya. Oke, terima kasih Ainus Salsabila ya yang sudah menjawab. Kemudian yang kedua adalah senyawa. Kira-kira apa ya definisi dari senyawa itu? Apa? Oh ya, Mbak Atta Kotul Ula. Ya, silakan. Menurut saya senyawa itu terbentuk dari 2 unsur. Bagus ya. Jadi untuk senyawa itu bisa terdiri dari 2 unsur atau lebih gitu ya. Oke, kemudian dari sifatnya. Materi jika diklasifikasikan berdasarkan sifatnya itu ada 2 ya. Ada yang masih ingat apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia? Oke. Izin menjawab, Bu, kalau misalkan perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, kalau misalkan sifat kimia itu perubahan yang akan menghasilkan zat baru. Oke, bagus sekali. Ini tadi dijawab oleh Mbak siapa? Mbak Anissa. Anissa. Nah, bagus ya. Nah, kemudian jika kita kaitkan dengan ukurannya, itu ada istilah yang namanya sifat intensif dan sifat ekstensif. Ada yang sudah mempelajari apa itu sifat intensif dan sifat ekstensif? Oke, Anissa Mutiara ya. Menurut saya sifat intensif itu sifat yang tidak tergantung terhadap jumlah zat di dalamnya seperti temperatur, suhu, dan Oke, bagus Mbak Anissa Mutiara. Jadi jika dikaitkan dengan ukurannya, sifat intensif itu tidak berpengaruh terhadap jumlahnya. Apa contohnya? Selain temperatur ya, kemudian selain massa jenis, selain warna, apalagi? Titik didih dan titik beku ya. Nah, jangan lupa air berapapun jumlahnya, titik bekunya tetap berapa? Nah, 0 derajat Celcius pada kondisi tekanan 1 atm. Begitu ya. Oke. Kemudian kalau sifat ekstensif itu berarti kebalikannya. Nah, ada yang bisa menjelaskan terkait dengan sifat ekstensif? Ya, Andin. Saya izin menjawab, kalau menurut saya sifat ekstensif itu sifat yang bergantung pada jumlah dan ukuran. Oke, bagus ya. Jadi sifat ekstensif itu bergantung pada jumlahnya. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh apa saja sifat ekstensif itu? Ya, Sekar. Ya, silakan. Sifat ekstensif itu seperti volume, massa. Oke, bagus ya. Jadi untuk volume, kemudian massa itu masuk ke dalam contoh dari sifat ekstensif. Baiklah, kita lanjutkan ya kepada pengertian dari materi. Nah, jadi apapun ya, apapun benda di sekitar kita itu bisa kita kategorikan sebagai materi ya. Lalu bagaimana dengan udara yang adik-adik hirup? Apakah itu juga termasuk materi? iya. Oke, setuju bahwa udara itu adalah sebagai suatu contoh materi, gitu ya. Oke, baik, kita bahas ya untuk unsur sendiri. Nah, contohnya misalkan unsur besi, atau kita tuliskan simbolnya apa? Fe ya, simbol kimianya. Kemudian ada juga contohnya perak, simbol kimianya Ag. Nah, ada yang bisa memberi contoh? Contoh unsur yang adik-adik ketahui? Oksigen. Oke, oksigen ya, yang dia berdiri sendiri ya. Oke, kemudian ada juga misalkan emas ya. Nah, emas itu apa simbol kimianya? Ada yang masih ingat? Au ya, aurum ya. Nah, jadi Au. Nah, kita lanjut ya ke pengertian atau definisi dari senyawa.
Nah, ada yang bisa memberi contoh? Air, bagus ya. Nah, jadi air itu rumus kimianya apa? H2O. Oke. Berarti kalau H2O terdiri dari berapa unsur? 2. Unsur apa saja? Hidrogen dan oksigen. Bagus. Kemudian misalkan di sini saya contohkan vinegar atau asam cuka ya. Nah, rumus kimianya apa? Ada yang masih ingat? Oke, bagus Ainus ya. CH3COOH. Ada berapa unsur? 3. Oke, jadi senyawa asam cuka ya atau senyawa CH3COOH itu mengandung 3 unsur. Oke, kita lanjutkan terkait dengan campuran. Kalau campuran homogen itu artinya apa? Campuran yang terdiri dari 2 fase yang sama. Nah, contohnya apa di sini? Oke, jadi larutan garam dan larutan teh ya. Kita lanjutkan menuju ke campuran heterogen. Nah, namanya heterogen, berarti terdiri dari 2 fase yang berbeda. Contohnya apa? Oke, di sini dikatakan contohnya ada kopi. Nah, jadi kopi itu terdiri dari 2 fase ya. Oke. Untuk contohnya suspensi itu sendiri ya, bisa adik-adik lihat di sini adalah campuran antara apa dan apa? Air dan minyak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada pasir dan air. Nah, ketika dicampur memang dia sangat terlihat sekali gitu ya. Perbedaan antara terlarut dan zat terlarutnya. Kita lanjutkan ke bagian diskusi. Nah, silahkan di sini ada 2 soal. Adik-adik bisa mengerjakan secara diskusi dengan teman yang berdekatan ya atau teman satu bangkunya. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Mari kita bahas bersama untuk soal diskusi nomor 1. Pertanyaannya adalah, dapatkah larutan itu berupa cairan, padatan atau gas? Oke, bisa ya. Jadi larutan itu tidak hanya berupa cairan ya, tapi juga ada larutan yang bentuknya padat dan juga larutan gas. Kemudian yang kedua, manakah di antara zat berikut yang termasuk ke dalam contoh larutan atau campuran heterogen? Coba yang A, cairan susu sapi. Kira-kira masuk ke dalam jenis yang mana? Oke, Mbak Atta Kotul Ula menyebutkan larutan. Alasannya kenapa? Karena cairan susu sapi itu berasal dari satu fase yang sama. Oke, karena susu sapi Berasal dari satu fase. oke, terdiri dari satu fase yang sama gitu ya. Baik, kemudian soal yang B ya, nomor 2B, di situ tertulis minyak goreng. Nah, untuk minyak goreng sendiri, apakah dia diidentifikasi sebagai larutan atau campuran heterogen adik-adik? Heterogen. Minyak goreng. Larutan, oke. Jadi larutan karena dia belum bercampur dengan yang lain. Oke, kemudian yang C, amalgam perak. Coba di situ dikatakan amalgam perak itu adalah campuran antara perak dengan merkuri. Nah, di soal tadi ya. Nah,
Sehingga dapat dikatakan apakah itu larutan atau campuran heterogen. Nah, setelah bercampur apakah dapat dibedakan zat terlarut dan pelarutnya? Tidak, gitu ya. Nah, sehingga kesimpulannya amalgam perak adalah salah satu contoh dari larutan padat, gitu ya. Nah, oke. Kemudian yang nomor 2D, lumpur. Termasuk ke dalam contoh apa? Campuran heterogen, bagus ya. Baik, kita lanjutkan menuju ke bagian perubahan daripada materi itu sendiri. Contohnya adalah perubahan wujud. Jadi contohnya di sini adalah dari kapas ya. Nah, kapas itu nanti bisa kita ubah bentuknya menjadi kain. Nah, kain itu sendiri nanti bisa kita ubah lagi menjadi baju ya. Nah, jadi komposisinya tetap sama, yaitu apa? Kapas gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah perubahan materi secara kimia. Nah, contohnya misalkan proses korosi. Jadi di dalam proses korosi itu terjadi reaksi redoks ya. Reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, sehingga dapat dikatakan di sini bahwa perubahan kimiawi itu selalu ada reaksi kimia yang terjadi, gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, baik. Untuk menguji apakah adik-adik sudah paham betul terkait dengan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen, maka silahkan berdiskusi lagi bersama teman terdekatnya gitu ya, untuk membahas atau mengerjakan 4 soal yang saya tampilkan pada slide di depan. Oke, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, good. Untuk jawaban yang A, yang pertama, gas O2 dicairkan termasuk ke dalam perubahan fisika gitu ya, karena tetap sama-sama menjadi O2 walaupun bentuknya lain. Gitu ya. Oke, setuju? Setuju. Baik. Kemudian yang kedua, sebagian diuapkan. Kalau diuapkan berarti mengalami perubahan apa? Wujud ya, berarti termasuk ke dalam perubahan fisika gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, O2 digunakan untuk bernafas sehingga menghasilkan CO2 dan H2O, termasuk ke perubahan kimia karena sudah melalui reaksi ya, reaksi pernafasan gitu ya. Kemudian yang B, coba kita baca. Jadi di situ lemak daging sapi dipanaskan di penggorengan sampai cair. Kira-kira perubahan apa yang terjadi? Fisika, karena dari padat menjadi cair gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, fenomenanya adalah dipanaskan terus gitu ya, sampai berubah warna. Nah, berubah warna dan juga menyebabkan bau. Nah, kira-kira apakah di situ sudah terjadi reaksi kimia? Sudah, gitu ya. Setuju dengan jawaban sudah? Nah, kemudian yang terakhir. Apabila terus dipanaskan, lemak akan menyala dan terbakar. Nah, proses pembakaran melibatkan reaksi kimia atau tidak? Ya, berarti yang terakhir juga termasuk ke dalam perubahan kimia. Oke, yang selanjutnya. Nasi sudah menjadi bubur. Nah, kira-kira perubahan apa yang terjadi? Jadi,
untuk nasi yang memang sengaja dibiarkan lama-kelamaan menjadi lembek gitu ya, maka yang terjadi adalah perubahan kimia. Nah, tetapi kalau nasinya itu memang sengaja diencerkan, nah maka yang terjadi adalah perubahan fisika. Kemudian yang D, susu menjadi basi. Kira-kira perubahan apa? Kimia. Sudah jelas ya. Jadi di situ susunya sudah berubah warna, berubah tekstur, berubah baunya gitu ya. Nah, kemudian untuk mengetahui ya, apakah adik-adik sudah benar-benar memahami materi ini atau belum, maka akan saya lakukan asesmen ya, atau penilaian dengan cara melakukan kuis. Baik adik-adik, saya akan menggunakan aplikasi Quizzes ya. Karena sudah lengkap akan saya mulai ya. Silakan bersiap-siap. Oke, baik adik-adik mahasiswa semuanya sudah selesai mengerjakan ya, dan sudah kita peroleh hasilnya untuk top 5 kita hari ini, yaitu ada Anissa Kartika, Angelia Atakotul Ula, Ainus Salsabila, dan Fitriana Avianto. Kita beri aplaus untuk yang sebagai top 5 kita. Oke, baik adik-adik, jadi untuk hari ini proses asesmen sudah kita lakukan ya. Nah, jadi untuk yang juara 1 kita adalah Anissa Kartika gitu ya. Kemudian juara 2 Angelia dan juara ketiga adalah Atakotul Ula. Oke. Demikianlah rangkaian pembelajaran kimia umum, materi dan klasifikasi materi yang dapat saya sampaikan ya. Untuk tugas ya sudah saya kirimkan melalui LMS Sidia. Silakan adik-adik bisa mengakses ya. Untuk minggu depan kita lanjutkan menuju ke materi yang berikutnya, yaitu terkait dengan klasifikasi zat. Nah, baiklah, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKTPT saya di bidang pengajaran. Saya juga telah menyertakan link rekaman perkuliahan di kolom deskripsi. Semoga video ini membawa manfaat. Dan tidak lupa juga saya memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan selama penyajiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.